3, 2, 1, 0. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss. Ya, hari ini kita akan belajar keragaman agama di Indonesia. Yang pertama kita bahas tempat ibadahnya. Islam tempat ibadahnya masjid. Kristen tempat ibadahnya gereja. Katolik tempat ibadahnya juga gereja. Buddha tempat ibadahnya wihara. Hindu tempat ibadahnya pura. Konghucu tempat ibadahnya kelenteng. Selanjutnya kita akan belajar kitab suci agama yang ada di Indonesia. Yang pertama Islam, kitabnya Al-Quran. Kristen kitabnya Alkitab. Katolik kitabnya Injil. Hindu kitabnya Weda. Buddha kitabnya namanya Tripitaka. Selanjutnya Konghucu kitabnya Suci Wucing. Selanjutnya hari raya umat yang agama atau yang ada di Indonesia. Islam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kristen hari besarnya Natal atau Paskah. Katolik sama Natal dan Paskah. Konghucu hari besarnya Imlek dan Cap Gomeh. Hindu hari besarnya Nyepi, Galungan, dan Saraswati. Buddha hari rayanya Waisak. Selanjutnya bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga itu ada 3. Telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Ya, kita bahas satu persatu ya, bagian-bagian telinga. Yang pertama kita bahas telinga bagian luar. Telinga luar itu ada daun telinga yang berfungsi menangkap getaran bunyi. Perhatikan gambarnya. Nah, yang ditunjuk itu daun telinga. Selanjutnya itu ada lubang telinga yang berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, sekarang telinga bagian tengah. Ada apa aja bagian tengahnya? Yang pertama liang telinga. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, selanjutnya gendang telinga. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Bagian telinga yang tengah selanjutnya tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke konglea. Konglea atau disebut juga dengan rumah siput. Sekarang kita bahas telinga bagian dalam. Ya, ada konglea. Konglea atau disebut juga dengan rumah siput yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Selanjutnya, saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh.
Bagian bawah ini namanya saluran eustachius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Sedangkan faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Selanjutnya kita akan belajar proses mendengar bunyi. Itu ada sebuah alat musik yaitu angklung ya. Yang pertama itu getaran dari sumber bunyi, ada sebuah bunyi. Selanjutnya ke gelombang bunyi ditangkap daun telinga. Setelah ditangkap daun telinga, diterima gelombang bunyi melalui liang telinga. Selanjutnya bunyi menggetarkan gendang telinga. Setelah itu getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, selanjutnya konglea. Konglea menangkap getaran dari tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saraf pendengaran mengirim rangsang bunyi ke otak. Nah, setelah otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Itu proses mendengar bunyi ya, dari tahap 1 sampai akhir. Kita selanjutnya akan membahas pentingnya menjaga kesehatan telinga. Nah, anak-anak kemis sudah menjaga kesehatan telinga apa belum? Ya, yang pertama, lakukan perawatan rutin ke dokter THT. Ya. Selanjutnya, jangan mengorek telinga dengan cotton bud. Yang ketiga, pastikan kebersihan dari bantal, tempat tidur dan sebagainya agar kotoran tidak menempel. Selanjutnya, kurangi pemakaian earphone atau headset. Nah, terlalu sering memakai headset atau headphone tidak baik buat telinga. Gunakan air plug pada saat berenang agar telinga tidak kemasukan air. Jangan menggaruk telinga ketika gatal. Nah, bisa itu. Cukup sekian dari Miss pembelajaran bagian-bagian telinga. Semoga anak-anak bisa memahami bagian-bagian telinga dan cara menjaga kesehatan telinga. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.